Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Nazatul Tulab kelas 7E kelompok 1 terdiri dari Asyira Dewi Mutiara, Asifah Sayuti, Nabila Ramadhani, Anania Nabila, Yasmin Azhara akan mempresentasikan tugas IPS 2 dengan judul menganalisa implikasi letak geografis dan astronomis Indonesia secara sosial dan budaya terhadap kehidupan masyarakat. Letak geografis dan astronomis Indonesia. Letak geografis dan astronomis Indonesia merupakan posisi negara Indonesia yang diartikan pada batasan-batasan yang mengelilingi Indonesia. Negara ini mempunyai banyak pulau yang tersusun dari Sabang hingga Merauke. Tampilan dari permukaan alam Indonesia ini terdiri dari daratan dan perairan dengan perbandingan antara 4:1. Penampakan daratan sendiri yakni berupa gunung tertinggi, sungai terpanjang di Indonesia, danau yang membuat Indonesia menjadi negara terluas ke-15 di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terletak di posisi yang strategis dan digambarkan dari letak geografis serta letak astronomis. Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar di dunia. Negara yang satu ini juga mempunyai posisi geografis yang cukup unik dan menjadikannya strategis. Hal tersebut bisa kita lihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra dan juga dua benua serta mempunyai perairan yang menjadi salah satu jantung perdagangan internasional. Posisi tersebut kemudian menempatkan Indonesia berbatasan dengan laut dan darat secara langsung dengan 10 negara di kawasan. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi rentan terhadap sengketa perbatasan dan juga menjadi ancaman keamanan yang bisa menyebabkan instabilitas di dalam negeri dan juga di kawasan itu sendiri. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah salah satu determinan yang nantinya akan menentukan masa depan dari sebuah negara dalam melakukan hubungan secara internasional. Walaupun untuk sementara waktu sedang dihiraukan, namun kondisi geografis yang ada di sebuah negara akan menentukan berbagai macam peristiwa yang mempunyai pengaruh secara global. Menurut Robert Kaplan, geografis secara luas dapat menjadi determinan dan mempengaruhi berbagai peristiwa lebih banyak dibandingkan dengan yang pernah terjadi sebelumnya. Di masa mendatang, keberadaan Indonesia akan dipengaruhi oleh keadaan dan letak geografisnya. Oleh karena itu, tata kelola sumber daya alam, pertahanan yang mumpuni, dan wilayah perbatasan yang mumpuni menjadi sangat dibutuhkan. Karena letaknya yang cukup strategis, sejak dulu Indonesia sudah menjadi sebuah arena perebutan pengaruh oleh pihak asing. Negara yang satu ini sudah melewati beberapa priorisasi, penguasaan, dan juga perebutan pengaruh. Mulai dari Belanda, Portugal, sampai Amerika Serikat, dan juga Uni Soviet saat Perang Dingin berlangsung. Di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan kembali menjadi sebuah wilayah perebutan pengaruh oleh negara-negara besar lain. Hal tersebut dapat kita lihat dengan hadirnya Cina sebagai kawasan hegemoni yang baru yang ada di kawasan yang mana sudah menggeser perimbangan kekuasaan dan juga mengikis pengaruh Amerika di kawasan. Tak hanya itu saja, Indonesia dan kawasan sekitarnya bisa menjadi daerah yang rawan sengketa. Sengketa tersebut terjadi karena Indonesia masih belum juga menyelesaikan masalah-masalah seperti batas laut dengan negara Australia, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini. Untuk batas wilayah Indonesia sendiri yaitu sebelah utara Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, sebelah timur Papua Nugini, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Samudra Hindia. Sementara untuk luas wilayah Indonesia mencapai 5.194.143 km persegi dan 2/3 dari luas wilayah Indonesia adalah lautan. Penampakan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling besar di dunia. Oleh karena itu, negara Indonesia ini sangat kaya akan bentang alam. Selain itu, sumber daya alam yang ada di Indonesia juga sangat melimpah, di mana kekayaan alam itu menjadi salah satu modal dasar untuk pembangunan Indonesia. Untuk itu, alangkah lebih baik jika kita menggunakan kekayaan alam yang ada dengan sebaik-baiknya. Beberapa wilayah daratan yang ada di Indonesia dulunya terbentuk dari aktivitas vulkanik. Hal tersebut ditandai dengan adanya kenampakan pulau-pulaunya yang memiliki bentuk seperti pegunungan, debu, lava, dan juga lumpur dan letusan gunung berapi yang membuat tanah yang ada di sekitarnya menjadi lebih subur. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk perkebunan dan juga pertanian.
Rangkaian pegunungan yang ada di Indonesia ini membentang dari ujung Pulau Sumatera sampai ke ujung utara Pulau Sulawesi. Adapun salah satu gunung yang sangat terkenal di Indonesia, yakni Gunung Anak Krakatau. Gunung yang satu ini berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dulu, letusan yang sangat dahsyat dari Gunung Krakatau terjadi pada tahun 1883. Dari letusan tersebut, 3/4 pulau gunung api tersebut hancur dan menyebabkan gelombang tsunami yang menewaskan ribuan orang. Setelah adanya letusan Gunung Krakatau tersebut, muncullah gunung baru yang kini disebut dengan Gunung Anak Krakatau. Wilayah Indonesia sendiri terletak di kawasan Khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan Indonesia mempunyai iklim tropis. Keadaan penduduk Indonesia. Di tahun 2006, jumlah penduduk Indonesia mencapai 206.265.000 jiwa. Ada lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Adapun agama lain yang berkembang di Indonesia adalah Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara untuk kegiatan ekonomi utama penduduk Indonesia yakni pertanian. Selain jadi pertanian yang ada di Indonesia, juga menghasilkan singkong, jagung, karet, teh, dan kedelai. Aktivitas ekonomi lain yang ada di Indonesia, yakni peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis yang mana posisi Indonesia dipengaruhi oleh garis khayal bumi, yaitu garis lintang dan garis juga bujur yang mengelilingi bumi. Dinamakan garis khayal ini karena memang berada di permukaan bumi yang sebenarnya. Berikut ini adalah letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yaitu A. Garis lintang. Garis lintang membagi struktur bumi menjadi dua bagian yang sama sebesar, yakni antara utara dan juga selatan, di mana garis lintang yang sejajar dengan garis khayal Khatulistiwa atau ekuator yang membentang sampai kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia berada di titik 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. B. Garis bujur. Garis bujur ini telah membelah bumi secara horizontal, yakni dari barat ke timur. Garis bujur ini disebut juga dengan garis meridian, yang mana membatasi letak astronomis Indonesia antara 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 145 derajat bujur timur. Pengaruh letak geografis astronomis Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi Indonesia berdasarkan data geografisnya. Mempengaruhi musim. Data geografis Indonesia yakni dilalui oleh hembusan angin muson atau muson. Angin muson ini membawa perbedaan musim di Indonesia, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim penghujanan dan juga kemarau yang panas. Selain itu, angin muson sendiri akan bergerak secara bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali. B. Wilayah strategis. Letak Indonesia sendiri berada di antara 2 benua dan 2 samudera. Hal ini membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan internasional, baik itu melalui laut ataupun udara. Dengan begitu, peristiwa tersebut akan mempengaruhi perkembangan ekonomi yang ada di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilalui oleh introduksi besar. C. Mempunyai keberagaman budaya. Karena letak wilayah Indonesia berada di antara 2 benua, yakni benua Australia dan benua Asia, sehingga Indonesia berada di cross position. Alasan itulah yang membuat Indonesia mempunyai keberagaman budaya berupa bahasa, seni, agama, dan juga peradaban. D. Mempunyai lokasi dengan strategis. Letak geografis Indonesia ini membuat negara ini memiliki lokasi dengan strategis. Hal ini karena wilayah Indonesia menjadi jalur lintasan barang wilayah Indonesia. Alasan inilah yang membuat Indonesia mempunyai
mitra dagang dengan negara sekitarnya, sehingga aktivitas berdagang menjadi semakin meningkat. Pengaruh letak astronomis Indonesia sebagai berikut. A. Mempengaruhi iklim. Indonesia berada di sepanjang garis khatulistiwa yang artinya Indonesia mempunyai iklim tropis. Wilayah yang memiliki iklim tropis akan mendapatkan sinar matahari sebagai pusat tata surya menjaga waktu. Hal ini tentu akan berbeda dengan yang terjadi pada negara yang memiliki iklim subtropis. 4 musim, begitu pula dengan wilayah beriklim kutub. Ciri-ciri wilayah dengan iklim tropis: curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, kelembapan udara dan tinggi. B. Mempengaruhi perbedaan waktu. Letak astronomis ini dapat mempengaruhi perbedaan waktu yang ditetapkan mulai dari aktivitas dan juga bujur Celcius di kota Trelews, Inggris. Untuk Indonesia sendiri bagian dari 3 zona waktu, yakni WIB waktu Indonesia Barat, WIB waktu Indonesia Timur, dan WITA waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia bagian Barat WIB meliputi wilayah bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian tengah WITA meliputi wilayah bagian tengah Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Waktu Indonesia bagian timur WITA meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Demikian penjelasan mengenai letak geografis dan astronomis Indonesia. Dengan penjelasan singkat di atas, kita jadi lebih memahami bagaimana pengaruh letak suatu negara terhadap kondisi alam dan juga perekonomiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang penyaji sampaikan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Selamat